segregasi antar gender itu ada di kampus itu seharusnya hal yang enggak banget sih. Stereotype dan kotak-kotakan gender tuh udah nggak penting lagi nggak sih? Kayak ya udah. Kampus sebagai tempat dari teman-teman mahasiswa itu jadi lahan bebas dalam artian bebas berekspresi, bebas melakukan sesuatu yang memang yang berbau dengan hal yang positif, apalagi dengan kita sebagai mahasiswa itu tingkatannya udah bukan siswa lagi gitu. Kita semua sama-sama manusia gitu, just treat all people the same gitu. Kayak gitu sih. Setuju, kacau. Ya iya, makanya pelangi aja kan indah tuh karena banyak warnanya gitu. Yes sir. Bukan karena satu warna. Yes sir. Iya sih? Contohnya sih gitu. Pelangi banyak warna. Mas Squad, nah ini adalah saatnya kita masuk ke segmen terakhir, yaitu di antara kau dan aku. Kalau di segmen sebelumnya, panas dan penuh argumen. Nah sekarang waktunya kita pendinginan. Pembahasan kita di segmen ini bakal lebih dekat, lebih hati ke hati dan tentang hal-hal yang sering dirasakan mahasiswa, tapi jarang banget diomongin lebih dalam. Dan inilah di antara kau dan aku. Baik, Mas Squad, sekarang kita masuk ke segmen di antara kau dan aku. Di sesi ini, 8 peserta akan duduk bersama dan membahas satu pernyataan netral untuk mencari titik tengah dari berbagai pandangan mereka. Setiap peserta diberi ruang yang sama untuk berbicara secara terbuka dan reflektif tanpa saling menyenggah atau memotong pembicaraan. Ya, apa ya, kan kampus itu sebenarnya replika dari kehidupan kita nanti di luar sana begitu. Jadi memang seharusnya kampus itu tuh udah menjadi tempat yang aman untuk semua gender, bukan malah menunjukkan kalau di luar sana tuh sekejam itu, sepahit itu, dan segregasi antar gender itu ada di kampus itu seharusnya hal yang enggak banget sih. Menurut aku begitu, harusnya emang begitu sih. Yang nggak sih, yang mana menurut Nakia? Kalau menurut aku sih setuju banget, apalagi kalau di dunia modern sekarang kali ya, stereotype dan kotak-kotakan gender tuh udah nggak penting lagi nggak sih? Kayak ya udah, di sini tuh semuanya sama. Ini adalah sebuah ruang untuk semua manusia menggunakan tubuh dan ketubuhannya untuk berkembang. Ya apalagi kalau misalnya bicara soal kampus kan ruang akademisi ya, ruang akademisi ya para calon-calon kaum intelektual lah gitu ya. Harusnya memang kampus sebagai tempat dari teman-teman mahasiswa itu jadi lahan bebas dalam artian bebas berekspresi, bebas melakukan sesuatu yang memang yang berbau dengan hal yang positif, apalagi dengan kita sebagai mahasiswa itu tingkatannya udah bukan siswa lagi gitu. Iya, dari bener. secara pemikiran, dari cara perbuatan yang secara stereotip yang dibentuk oleh masyarakat tuh seharusnya kita bisa memandang hal tersebut tuh jadi bukan hal yang bisa kita ambil begitu saja gitu, tapi bisa dipikirkan kembali atau kayak ya didiskusikan lah kayak gitu. Well, aku mah juga pasti masih setuju gitu. Maksudnya stereotip itu baik ke wanita maupun pria gitu, you know. Kan sebenarnya kan stereotip ke kedua gender and others juga banyak lah gitu, you know. Dan bagi aku mah harusnya kampus itu ya benar-benar memfasilitasi semuanya dengan Rata sama. dengan the same thing lah gitu istilahnya gitu, you know. Nggak ada perbedaan, nggak ada misoginitis dan lain-lain yang kayak gitu, you know. Harusnya mah Maskulinitas. dan lain-lain ya, makanya coy, sumpah bagi aku mah sebenarnya memang gender itu gender hanyalah gender lah gitu istilahnya gitu, you know. Mereka tuh tetap manusia lah gitu, memiliki minatnya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing, cara berperilaku masing-masing yang berbeda-beda lah gitu istilahnya gitu, you know. Just make it all the same gitu ya. Kita semua sama-sama manusia gitu, just treat all people the same gitu, you know. Kayak gitu sih. Setuju, kacau. Sepakat. Heavily setuju. Kalau menurut aku memang kampus tuh seharusnya menjunjung nilai sekularitas sama menjadi ruang yang universal bagi semua gender gitu, mau itu laki-laki, perempuan atau yang lainnya gitu kan. Mengingat juga kan masyarakat kita masih terkekang dengan stereotip gender yang bisa dibilang parah kan. Kalau misalnya kampus aja sebagai ruang akademik masih terlekat dengan stereotip gender yang kuno itu, bagaimana kampus sebagai ruang akademik melahirkan agen-agen perubahan untuk mengubah masyarakat nanti gitu kan. Ya menurut aku kampus, terutama kampus UPI maupun kampus yang lainnya, sebaiknya dan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi semua gender. Gak ada gender yang disuperiorkan ataupun yang lain-lain. Begitu sih. Iya, setuju banget sih.
karena kampus tuh lagi-lagi memang harus jadi tempat yang aman buat setiap kita ya, mau gender apapun itu, bener kata teman-teman tadi. Dan mengenai stereotip yang negatif yang banyak banget timbul di Indonesia tuh, harusnya kita sebagai mahasiswa dan juga orang-orang yang ada di kampus tuh jadi yang paling utama buat nyanggah itu dan nyebarin ke orang-orang, dan kita tuh harus jadi inilah pionir untuk menghilangkan stereotip itu. Tapi emang menurut kalian pada realitasnya kampus sudah menyanggah semua stereotip itu? Belum. Nah, Sayangnya itu dia. belum sih. Pada praktiknya mungkin belum. Pada praktiknya belum. Ya, Tapi itu bisa diubah dari pola pikir benar. masing-masing individu dulu sih. Untuk masuk ke ranah yang lebih besar, itu tuh dimulai dari diri sendiri. Kayak pola pikir misoginistik yang kadang-kadang muncul di ranah tongkrongan mungkin ya, pertemanan, itu tuh harus udah mulai dihapuskan gitu untuk menempuh ranah yang lebih besar. Kalau gitu kalau menurut aku sih. Ya contohnya dengan maksudnya kegiatan kita sekarang gitu ya. Karena kalau menurut saya masih banyak orang yang merasa ketika pola pikir itu sama dengan kita itu belum bisa kayak tersuarakan atau kayak oh ternyata ada yang sama gitu. Makanya kalau di zaman sekarang itu apa-apa itu kan serba teknologi, apa-apa itu informasi itu cepat gitu ya masifnya. Makanya ketika memang ada suatu mosi atau hal yang memang didasari atas dasar permasalahan umum yang tidak harus dibahas lagi di sekarang, itu penyebaran lewat masif informasi seperti ini pun ya sangat baik lah, salah satu bentuk praktek lah gitu. Bosannya ya orang-orang nanti akan melihat oh ternyata memang di zaman sekarang tuh stereotip seperti itu tuh udah nggak diperlukan lagi, atau kayak jadi itu membangkitkan apa yang tadi dibilang pemikiran pola pikir dari masing-masing orang tersebut lah kayak gitu. Mungkin dari aku ya, mungkin kan kita punya ideologi yang berbeda di dalam pikiran kita gitu. Mungkin ada hal-hal yang benar-benar nggak bisa kita ubah, mungkin karena dari sisi agama, budaya atau lain-lain. Tapi pada akhirnya dengan cara mungkin bisa dibilang penekanan ataupun kekerasan nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Kalau misalnya kita hanya mementingkan pemikiran ataupun tujuan personal ataupun secara individual, pasti tetap ada aja yang dirugikan dan tujuannya nggak akan tercapai kapanpun itu. Jadi menurut aku saling mendukung adalah salah satu opsi yang paling netral yang bisa kita lakukan, bahkan dengan hal yang mudah sampai hal yang besar gitu. Ya karena kenapa kita harus saling mendukung juga kan dalam masalah gender, apalagi ngomonginnya di ranah kampus, power, maskulinitas, itu kan seharusnya udah gak harus ada lagi nggak sih, dengan salah satu cara untuk mengatasi itu semua adalah dengan saling mendukung, yang gak usah main siapa paling tinggi, siapa paling berkuasa gak sih, karena kayak ya udah kita sama-sama manusia di sini, kita sama-sama wadah yang butuh banyak belajar buat nantinya berkembang gitu. Makanya kalau pun ada perbedaan kayak tadi gitu ya harus bisa sama-sama melihat apa yang terbaik untuk kedepannya nggak sih, gak usah saling pengen menang gitu. Aku pengen banget nih, aku cewek menang gitu. Paling kalau Akia mau jadi ketua aku pasti dukung banget sih. Mau banget. Ya karena Tahu banget. oke. Ya, kan itu untuk support aku, saling mendukung gitu. Kalau perempuan juga bisa memimpin gitu. Iya, perempuan Itu udah memang bilang. aku setuju banget gitu. Tapi kalian pernah punya experience didukung? Misalnya kayak bener-bener deh in literal di kampus. Sedih banget kalau nggak Maksudnya pernah enggak, maksud gue kayak Kagak ada teman banget itu. bener in literal, ngerti gak sih? Iya, iya. Kayak maksud aku kan oke, kita kampus negeri, tapi Iya. apa kita ngerasa didukung gitu, kayak tersupport oleh kampus kita sendiri? Kalau di support kayaknya enggak. Tapi apakah ada kesempatan? Aku selalu merasa semua orang tuh ada kesempatannya gitu. Kalau dari pengalaman personal aku, memang kan aku tumbuh dengan mungkin ada sikap yang sedikit feminim gitu. Nah, mungkin kalau di kelas, di Ormawa, teman-teman aku memandang hal itu adalah bukan masalah gitu. Karena at the end ya kamu sama kayak kita ya, mungkin dengan ekspresi yang berbeda. Ataupun ya sebenarnya kan manusia itu beragam ya. Even kayak laki-laki aja tuh mungkin ekspresinya berbeda, pemikirannya berbeda dan lain-lain. Dan sepatutnya hal itu dihargai dan didukung gitu. Ya, personalitas orang-orang lah beda-beda lah. Iya, Mungkin benar. ada yang pendiam, ada yang bacot, ada yang aneh gitu, yang pikirannya negatif terus atau kayak gitu. Tapi kan lagi-lagi kan yang kayak gitu kan sebenarnya kan ya perlu dirangkul, perlu pelukan juga mungkin. Ya, jadi ya makanya ya kenapa ya? Ya kita mah sebagai manusia mah ya
baik ke laki-laki maupun perempuan lagi-lagi ya gitu ya harus berusaha untuk mencoba untuk saling mengerti lah gitu you know, tentang point of view orang-orang lain gitu you know. Ya, dan nggak ada untungnya juga nggak sih kalau kita nyari-nyari siapa yang lebih diuntungkan dan siapa yang lebih dirugikan. Ya lagi-lagi kita harus saling mendukung satu sama lain. Kalau nanti ujung-ujungnya kita bakal saling mendorong, ya yang ada yang jatuh ada yang berdiri kan. Jadi kayak ya kita harus saling support lah. Mau cewek mau cowok saling support. Karena sejatinya kan manusia atau mahasiswa itu kan nggak akan ada yang sama persis, semuanya tuh berbeda gitu kan. Tapi itu justru positifnya nggak sih? Iya bener. Karena kalau misalnya kita semua sama, ya nggak seru nggak sih? Iya. Itu aja. Kalau kita sama semua kan pada akhirnya kayak kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Iya Karena kayak, bener. ya Arkea, aku kayak Arkea. Jadi kayak kita jalan terus dan kita nggak bisa belok, kita bisa karena kita sama gitu. Jadi memang adanya perbedaan itulah yang harus kita let's celebrate the differences. Iya, malah jangan dihakimi lah gitu Wes kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan Iya, kayak iya gitu. makanya pelangi aja kan indah tuh karena banyak warnanya gitu. Yes sir. Bukan karena satu warna. Yes sir. Iya sih? Dari sini gitu. Apalagi banyak warna. That's Ya. Sangat berpengaruh sekali sih soal lingkungan ya. Karena pada dasarnya bila mana ada rekan-rekan sendiri, ada tim ambis gitu kan kalau di dunia kuliah gitu ya, ada tim santai itu benar-benar berdampak karena apa? Karena lingkungan benar-benar mempengaruh pada diri sendiri sebagai sedikit cerita aja gitu Kang Teteh. Saya juga punya rekan-rekan yang benar-benar suportif, tapi mereka tuh santai gitu. Kita mengerjakannya itu tim SKS, ada yang tahu? Sistem kebut semalam gitu ya. Nah, tapi dengan adanya kenyamanan itu saya bisa mengerjakan hal tugas yang ada dari kampus gitu. Namun ya karena lingkungan sendiri itu sangat berdampak gitu. Beda sama yang tim ambis, yang lain pada ambis, gercep ya. Sedangkan saya santai-santai aja gitu. Jadi kalau memang lingkungan sangat berpengaruh terhadap setiap individu, bagi saya itu benar-benar sepakat sih. Berpengaruh sekali. Apalagi kan sebenarnya kalau ngomongin lingkungan kan kita pasti beda-beda semua dalam lingkungan kita karena kalau kita ngomongin lingkungan apalagi yang pertama kita dapatkan pasti dari keluarga. Dari itu yang pertama kita. Jadi kalau tadi ngomongin soal perbedaan itu bisa kita balik ke sini di mana setiap orang tuh pasti punya perspektif yang berbeda-beda. Lagi-lagi karena apa? Karena memang asal muasal itu dari lingkungan yang berbeda kayak kita sendiri. Aku juga kan dari keluarga aku tuh kan Jawa. Jadi di mana aku nggak bilang Jawa itu patriarki dan segala macam, cuma memang di Jawa itu kan kayak ya laki-laki mah harus tangguh, laki-laki harus segala macam. Cuma pada akhirnya ya laki-laki juga bisa nangis gitu, laki-laki juga bisa kan nggak mau lagi ya, gitu bisa juga gitu Melawan kan. maskulinitas ya. Iya, dan itu jujur itu hal yang paling sulit untuk aku dobrak sejauh ini sih untuk melawan maskulinitas itu karena pasti kalau aku bilang ke mama aku mah tadi nangis pasti kayak wah ngapain nangis kan laki-laki wah terus itu aku makanya aku ke kuliah ini juga mencari lingkungan yang mungkin sedikit lebih baik daripada lingkungan keluarga aku yang bisa menerima aku kayak aku mendobrak maskulinitas aku kayak ya tadi malam aku jelek atau apa aku nangis terus kayak teman oh ya it's alright apa sih itu sih yang sebenarnya harus bisa kita dapatkan di kampus itu nggak sih lingkungan yang baik. Lingkungan juga bisa dibentuk nggak sih? Maksudnya kayak Setuju banget. bisa diatur gitu pola pikirnya. Kayak kalau misalnya ingin merubah sesuatu kan dibuat tadi dari diri kita sendiri, itu juga pasti ngaruh nggak sih ke lingkungan? Ya, karena kan kita dari satu orang bisa mempengaruhi yang lainnya sebenarnya kayaknya ini orang bener nih, jadi kayaknya aku ngikut dia deh gitu, festival kayak gitu sih. Kayak kalau tadi Moshika Santa yang pandangan buruk terhadap perempuan jika ada di lingkungan yang male dominated gitu, itu sebenarnya kan cuma muncul dari pola pikir bahwa perempuan sebagai sex object kan, itu kan bisa diubah juga ketika kita sudah tidak berpikir seperti itu, maka lingkungannya pun akan menjadi suatu lingkungan yang positif. Jadi memang bisa di-adjust gitu, ya nggak sih? Break the rule. Iya, break the rules. Dan kita pun jangan ikut-ikutan sama lingkungan yang jelek. Jadi kayak kalau lingkungan kita kayak, ih dia tuh kayak bencong, atau misalkan, ih dia kok kayak cowok kok nangis, tapi malah kita ikut-ikutan kayak gitu. Kita harus berpikir. ya. Kita rubahlah lingkungan jelek itu makanya. Ya, kita embrace lah bencong-bencong itulah. Ya. Karena bener lah, itulah ya mereka bencong karena mereka merasa bahwa mereka adalah bencong gitu, you know? Dan itu bukanlah sesuatu untuk dimaki-maki atau di apapun itu gitu, you know? Kita harus apa yang hati mereka ingin sampaikan baik secara fisik atau apapun itu gitu, you know? Ya,
pada akhirnya kalau misalnya kita ada di lingkungan manapun ya, itu kan balik lagi cara kita melihat apa yang mau kita ambil dari situ gitu. Saya nggak bisa bilang kalau misalnya saya punya teman-teman yang bandel mereka nggak baik, enggak. Saya nggak bisa bilang teman-teman saya baik yang belajar tapi mereka nggak punya sisi nggak baik, yang enggak juga gitu. Pasti setiap dua hal ini kan pasti ada sisi positif yang bisa diambil. Nah kalau saya memandangnya seperti itu, kalau misalnya kita ada di lingkungan suatu tempat, ya ada hal yang baiknya ya kenapa nggak kita ambil gitu. Meskipun kita ngerasain juga hal yang tidak baiknya, tapi kan hal yang tidak baik itu nggak akan pernah bisa ada di hidup kita kalau nggak kita ambil. Gitu kalau saya sih mandangnya kayak gitu sih kalau perspektif dari lingkungan ya. Kalau bisa dari saya sendiri sih, kesetaraan dalam pemimpin itu memang sudah ada ya. Tadi kan kita sudah debatnya tuh berjam-jam kali ya ada. Kalau misalnya wadah untuk memimpin bagi setiap gender dan manusia tuh ada. Tapi kan memang ya realitinya caranya berbeda-beda gitu ya. Dan wadah ketika perempuan memimpin itu bisa dijadi suatu gebrakan. Kalau misalnya ya udah gak perlu lagi, udah gak perlu ada lagi tuh cewek cowok. Karena setiap orang juga punya caranya masing-masing, semua punya prinsip, perilaku, dan gaya kepemimpinannya masing-masing jika dia ingin menjadi seorang pemimpin. Gitu. Jadi gak usah ada si perbedaan gender karena kan udah gak masuk lagi, apalagi kita ini udah 2025. Kalau Setuju banget. Udah 2025 Setuju banget, gitu ya. setuju banget. Udah Jujur. gak primitif lagi, Iya. internet sudah terbuka, dunia modern sudah berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi Go educate yourself. ya educate yourself. Kayak udah gak penting lagi ngomongin masalah gender di ranah kepemimpinan karena kayak itu apa sih tergantung sama orangnya lah ya. Bener gak? Iya, setuju banget. Apalagi kita kalau ngomong pemimpin, memimpin kepemimpinan pemimpin. Nah, kebetulan kita ada pemimpin juga di sini kan. Kalau dari Kang Reza gimana? Kalau Bener banget. bekerja dengan perempuan kan itu bekerja koordinasi antara Iya, perempuan dan laki-laki kan nggak ada bedanya nggak sih? Kayak Gak ada ya bedanya udah sih, nggak ada aja. bedanya. Ya kalau dari segi cerita ya, pengalaman. Maksudnya saya juga kan punya bukan pengawal, disebutnya sekretaris lah kayak gitu kan perempuan. Tapi sekretaris ini kan disimbolkan sebagai wakil. Wakil itu kan bisa jadi pemimpin juga. Jadi ketika ada masa di mana saya nggak bisa atau masa di mana saya emang nggak mampu untuk menyuarakan sesuatu yang memang tadinya belum terfikirkan, kan dia juga punya kapasitas yang sama gitu untuk bisa menyuarakan. Makanya ya bukan perihal dengan gender perempuan dan laki-laki, lebih kepada semua orang tuh punya kesempatan menjalankan fungsi dan perannya gitu. Jangan jadi orang yang bodoh di dunia yang maju lah. Kelas. Ya dan lagi-lagi kan mau itu laki-laki maupun perempuan kan juga belum tentu bisa jadi pemimpin yang benar juga lah gitu istilahnya kan gitu. Kan kadang-kadang mau itu cewek mau cowok kan kadang-kadang kan kalau bodoh mah bodoh aja gitu kadang-kadang istilahnya gitu kan. Dan makanya itu gitu. Kalau misalnya dari pengalaman orang kan sering melakukan kebodohan, kekonyolan lah gitu istilahnya gitu. Jadi ya orang juga ujung-ujungnya juga belajarnya juga ke cowok cewek juga gitu. Orang belajar cara memimpin malah dari ibu aku sendiri lah gitu istilahnya gitu, you know. Maka dari itu sebenarnya mah ya gender mah kalau misalnya soal pemimpin mah nggak penting lah gitu sebenarnya gitu. Individunya lah gitu yang sebenarnya harus kita look up tuh gitu, bukan gendernya. Aku menyetujui banget sih kalau misalnya sebenarnya rasa dihargai itu menurut aku ada kalanya rasanya itu lebih krusial lagi daripada memiliki jabatan. Dari pandangan dan pengalaman aku selama ini ya, kayak orang misalnya ada deh jabatannya tinggi, nggak jarang kok kayak tangan kanan atau staff-staff yang mengikuti dia malah menjelek-jelekan, ya gak sih? Karena kan kayak maksud aku menjadi pemimpin gak berarti kamu mengemban hormat, kamu tuh mengemban hormat dari apa yang udah kamu lakukan aja. Setuju. Ya. Memang kan juga Nyampe sih itu nyampe banget. Jujur. Ini kan maksudnya kalau orang yang punya jabatan tuh biasanya mereka tuh punya exposure nggak sih? Harusnya dari exposure itu mereka gunain untuk ya udah daripada kayak saya terus yang mati coba kita juga notice orang-orang yang kayak mungkin tidak punya jabatan kayak oh ya kamu saya kasih kesempatan coba gini coba nganu gitu, pasti juga mereka merasa dihargai, mereka merasa dinotis gitu. Dan jelas itu hal yang sangat krusial dan memang harus semua orang yang punya jabatan tuh bisa punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Ya kalau dari An gitu, kalau misalnya kan
kalau orang punya kapasitas itu suka kadang nggak notice orang-orang yang di bawah-bawah. Mungkin ya ini aku tidak merendahkan yang tidak jabatan. Kalau menurut aku ya justru kadang ya dalam satu struktur biasanya orang-orang yang menjadi staff yang kayak ya udah sekedar staff gitu. Mereka tuh punya apa ya? Punya potensi, ciri khas sendiri dan karakteristik yang ya karismatik juga gitu menurut aku. Dan menurut aku tuh kayak dengan hal-hal itu atau kan sekedar dia baik hati aja deh, itu kayak anjir aku sudah pasti sangat menghormati mereka lah. Makanya bang kita harus memanusiakan manusia, apalagi kalau ngomong karismatik ya kan. Memang itu memang sebuah hal yang harus ada di sebuah kalau orang punya jabatan pasti dia sangat karismatik gitu kan. Jadi memang harusnya mereka tuh bisa memanusiakan staff-staffnya sendiri. Kalau dari Reksi gimana? Kalau aku pribadi tentang apa pertanyaannya itu rasa dihargai daripada jabatan gitu ya. Memang dihargai itu seperti diapresiasi gitu memang pada dasarnya gitu. Apa yang kita telah lakukan dihargai gitu daripada jabatan. Karena saya juga meyakini bila mana kadang kalau kita punya jabatan juga belum tentu dihargai gitu kan, diapresiasi gitu. Ya contohnya beberapa pemimpin di luar sana gitu mungkin ada saja gitu. Di luar sana ada yang pemimpin itu memang tidak dihargai karena mungkin ada satu hal lainnya. Terlebih dari soal gender juga karena pada dasarnya kita juga harus saling menghargai gitu. Nah, sedikit pengalaman juga, sangat senang aku dihargai itu bila mana telah melakukan hal-hal sederhana yang kecil, terus ada teman-teman di sekitar, ih Kang, kamu bagus sudah melakukan ini, makasih ya, membantu. Itu sebuah kalimat sederhana, afirmasi yang sangat baik untuk kita semua gitu. Aku pernah ngerasain satu job yang menurut aku tuh kayak, ya jobnya gini doang sih, tapi gue capek. Tapi gini doang gitu. Tapi orang tuh mengapresiasi itu kayak, wah kan keren banget bisa bikin ini. Itu tuh kayak, wow. Thank you loh. Hati kecil ini menangis gitu kalau dia ngapresiasi gitu. Jujur. Tapi poin utamanya sih jangan menghargai orang untuk mendapat posisi atau jabatan tertentu. Itu betul. Karena di pengalaman personal saya selama di kampus ini ya banyak gitu orang untuk mengemban jabatan atau mencapai jabatan tertentu, mereka menghargai seseorang, menghargai banyak orang gitu. Seharusnya kan kita mendapat jabatan itu ya kita menghargai gitu, bukan karena kita pengen jabatan itu kita menghargai orang gitu. Betul. Gitu sih. Iya. Hitler kan bisa menjadi pemimpin kan gara-gara mereka bisa menghargai orang-orang yang itu gitu. Jadi makanya walaupun kita sebagai individu gitu istilahnya gitu kan, ya kita tetap harus punya ideologi dan pola pikir kita masing-masing gitu. Jangan karena kita dihargai gitu, jangan sampai kita menuhankan orang yang menghargai kita itu gitu, you know. Itu sebenarnya rada salah sih gitu. Kita tetap harus punya mindset kita sendiri gitu, you know. Gak harus di ranah jabatan ataupun posisi tertentu sih, mungkin kayak untuk menghargai perempuan ataupun laki-laki gitu kan kadang dianggap kamu mah terlalu feminim, kamu terlalu itu, sebenarnya kan itu juga harus dihapuskan kan. Ya untuk menghargai orang itu adalah basic manner yang harusnya semua orang melakukan gitu, karena menghargai itu indah kan teman-teman. Indah sih. Kita mendapat outputnya, mereka juga mendapat outputnya, begitu sih. Baik teman-teman, waktu kalian berdiskusi telah habis. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Sorry ya, agak dibokongin ini. Maskot, kita telah sampai di penghujung segmen nih, di antara kau dan aku. Setiap suara itu penting, walaupun kita berbeda perspektif, mendengarkan pendapat dan argumen seseorang dengan empati bisa bikin kita menemukan titik temu. Dan juga berbagi secara jujur dan personal lebih membangun daripada sekedar debat menang atau kalah. Terima kasih yang telah menonton Suara Mahasiswa. Stay tune untuk episode selanjutnya yang gak kalah seru dan insightful. Terima kasih dan sampai jumpa dan dadah. Terima kasih. Setiap kali harus jalan siapa? Aku jalan. Oh berarti kenapa nggak bawa motor? Enggak. Sebagai anak kos, aku sering banget overthinking waktu malam-malam. Tapi kalian tuh pernah nggak Kak, kayak kalau mau masak tapi kayak harus ngantri dulu gitu? Aduh itu awkward banget sih, kayak ini sudahan. Aku kalau misalnya jadi anak kos tuh 2 itu udah alhamdulillah banget. Bener Bu ya? Gitu menurut aku. Jadi lebih baik buang-buang duit daripada buang waktu gitu. Aduh, gimana ya? Tapi ya, Bukan money. Ya, saya